pemikiran tentang manusia dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia baik secara lahir maupun batin agar terbentuknya pribadi muslim seutuhnya. Di sini potensi manusia yang harus dikembangkan itu maksudnya baik secara fisik yang bisa dilihat oleh manusia itu sendiri maupun potensi yang non fisik atau tidak bisa dilihat oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu hakikat manusia dalam Islam. Manusia di sisi Allah ialah salah satu ciptaannya sesuai dengan Quran surah Al-Alaq ayat 2 yang Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Selain itu, hakikat manusia menurut Al-Quran ialah bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasmani, unsur akal, dan unsur rohani. Ketiga unsur tersebut sama pentingnya untuk dikembangkan, sehingga konsekuensinya pendidikan harus didesain untuk mengembangkan unsur jasmani, unsur akal, dan unsur rohani. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT berupa akal dan nalar dengan suatu bentuk pada diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat manusia dengan berbagai komponen pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cara pandang dan pemahaman individu tentang kehidupan, tujuan, nilai-nilai, dan etika. Selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat pendidikan dengan berbagai komponen utama pendidikan. Contohnya seperti yang pertama dapat dilihat dari segi kurikulum. Kurikulum adalah panduan yang membentuk isi dan struktur pembelajaran dalam pendidikan formal. Filsafat manusia memerankan peran penting dalam menentukan apa yang harus disertakan dalam kurikulum. Berbagai pandangan filsafat seperti idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme dapat mempengaruhi pemilihan materi pembelajaran dan nilai-nilai yang ditekankan dalam kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu dari segi metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh pandangan filsafat manusia. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam kelas dapat mencerminkan keyakinan tentang bagaimana manusia belajar dan mengembangkan pemahaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari segi tujuan pendidikannya. Filsafat manusia memiliki dampak pada tujuan pendidikan. Contohnya yaitu idealisme yang menekankan bahwa pengembangan nilai-nilai moral dan intelektual yang tinggi sebagai tujuan utama pendidikan. Sementara itu, pandangan eksistensialis mungkin lebih fokus pada pengembangan individu sebagai individu yang otonom dan memiliki makna dalam kehidupan mereka itu sendiri. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya yaitu pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi manusia baik secara lahir maupun batin agar menjadi pribadi muslim seutuhnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam pendidikan, filsafat manusia memiliki peran penting yang signifikan dalam membentuk kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.